Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Hal menghakimi. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang filsuf pernah mengatakan, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak perlu dihidupi. Dengan demikian, dia mau mengatakan kepada kita bahwa hidup itu perlu direfleksi. Artinya bahwa hidup yang direfleksi itu adalah hidup yang memang untuk kehidupan itu sendiri. Karena apa? Ketika orang berani untuk merefleksikan dirinya, dia akan menemukan dinamika dirinya sendiri. Dia akan menemukan titik terdalam yang ada dalam dirinya sendiri. Baik pengalamannya maupun segala hal yang dia alami atau yang dia jalani pada masa lalu, masa ini, dan juga mungkin apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Singkat kata bahwa refleksi itu akan mampu menuntun seseorang atau menjadi sebuah landasan bagi seseorang untuk bisa bertumbuh, berkembang lebih baik. Dengan demikian pun seseorang itu dia tampil sebagai pribadi yang integral, teristimewa, sikapnya itu tidak dengan cepat menghakimi orang lain, sebab dia tahu bahwa tindakan penghakiman itu merupakan tindakan yang tidak baik baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Pada kesempatan ini, bacaan yang telah kita dengarkan tadi, penginjil Lukas menampilkan Yesus yang sebenarnya itu mengajak para pendengarnya itu untuk tidak menghakimi orang lain. Menghakimi orang lain itu merupakan sebuah aktivitas tindakan manusia yang memang menyudutkan orang lain, atau yang memang arahnya itu tidak menuntaskan sebuah persoalan. Atau mungkin juga kita katakan bahwa menghakimi orang lain sama halnya kita menyudutkan orang lain. Tentu dalam hal ini, dalam konteks ini adalah ketika kita menghakimi dengan posisi kita sebagai orang yang juga tidak sempurna, orang yang juga mengalami sebuah pengalaman seperti orang yang kita hakimi. Sehingga pada kesempatan bacaan ini, Tuhan sebenarnya juga menegur kita bahwa tindakan penghakiman terhadap sesama itu tidaklah perlu. Mending kita menghakimi diri sendiri ya. Menghakimi diri sendiri dalam arti ini bahwa kita melihat diri sendirilah ya. Apakah kita sudah benar-benar sempurna? Apakah kita itu benar-benar tidak terlibat dalam sebuah tindakan kejahatan? Atau apakah diri kita ini sudah melakukan yang baik? Apakah diri kita ini sudah memberikan sebuah sumbangan positif bagi kehidupan itu? Tidaknya itulah yang menjadi sebuah pertanyaan reflektif ya, menghakimi diri sendiri itu. Sehingga pada akhirnya kita akan menemukan sebuah jawaban bahwa diri saya itu belum pernah melakukan ini, belum pernah melakukan itu. Dan oleh karena itu, ada sebuah gerakan untuk memulai sesuatu yang baru dari dalam diri kita. Kiranya dengan menemukan itu ya, kita kemudian ya bisa hadir ya sebagai memang orang yang berguna
memberikan sumbangsi positif bagi orang lain. Dan pada akhirnya kita tidak perlu menghakimi orang lain. Orang lain akan datang kepada kita meminta petunjuk kita, ya, apa yang harus dilakukan atau tindakan apa yang dilakukan oleh orang yang datang kepada kita itu, ya, untuk dilakukannya. Artinya dia meminta, dia melihat diri kita itu ya memang potensinya baik ya, atau memang mempunyai suatu pengalaman yang baik yang mengubah seluruh dinamika kehidupan kita. Hal itulah yang dilihat oleh orang lain sehingga dia berani untuk datang meminta petunjuk dari kita. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, bagi Tuhan, orang yang suka menghakimi itu adalah orang-orang yang munafik. Sehingga dia menegur tadi bahwa, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang dalam matamu tidak lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Itu sebuah teguran ya, terhadap orang-orang yang suka menghakimi sesamanya. Sebab di mata Tuhan ya, kalau kita berangkat dari pernyataan Tuhan ini ya, bahwa tindakan saling menghakimi itu ya tidak usahlah diperlu untuk dilakukan, untuk diungkapkan oleh kita kepada saudara kita. Sebab diri kita itu ya tidak ada yang sempurna. Sebab diri kita itu juga ya tidak selalu baik ya, tidak selalu menunjukkan sesuatu yang lebih dari saudara kita. Mungkin jalan yang terbaik bukan menghakimi ya, tetapi setidaknya pendekatan-pendekatan yang perlu ya, yang mungkin membantu dia bisa bangkit dari pengalaman-pengalaman buruk kehidupannya atau pengalaman-pengalaman yang mencekam hidupnya. Ya, dalam tidak memaksa, tidak menghakimi, tidak menunjukkan kesalahannya itu, dan kita berusaha hadir untuk seolah-olah sebagai penyelesai atas persoalannya. Tidaknya bukan demikian, tetapi adalah dengan sebuah pendekatan yang baik yang mungkin berguna untuk orang itu. Tak jarang dalam kehidupan kita ya, kita saksikan atau mungkin juga diri kita sendiri pernah mengalami hal-hal seperti itu. Pada kesempatan ini memang Tuhan mengajak kita untuk tidak perlu, sebab ketika kita melakukan hal itu belum tentu kita akan diterima dengan baik oleh orang lain, atau belum tentu penghakiman yang kita buat itu berguna, diterima, menyelesaikan masalah orang itu. Mungkin akan menambah, mungkin akan tidak menemukan solusinya, dan juga mungkin diri kita sendiri adalah orang yang sama seperti dia, yang pernah mengalami pengalaman yang sama tetapi tidak pernah menemukan solusinya. Kita hadir sebagai orang bodoh yang menuntun orang bodoh, Tuhan katakan tadi, atau orang buta menuntun orang buta. Semuanya itu akan tidak menemukan, atau semuanya itu akan berhenti pada satu titik ketidakpastian, pada satu titik kebutaan, tidak menemukan jalan terang yang pasti. Ya, teman-teman, saudara-saudariku, seperti yang dikatakan pada awal, mungkin refleksi itu ya sangat penting untuk diri sendiri ya. Ya, dan juga tentunya bahwa refleksi itu ya menuntun kita untuk setidaknya bertindak lebih baik ya dalam menjalani kehidupan ini. Refleksi itu juga tentu kita imbangi dengan doa ya. Artinya kan pengalaman-pengalaman hidup yang pernah kita alami itu kita bawa dalam doa, membiarkan Tuhan untuk berkarya dalam diri kita dan mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya atau apa yang menjadi sabda Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita perbuat dalam kehidupan ini. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita, meneguhkan iman kita untuk bertindak lebih bijak, untuk bertindak lebih baik yang menuntun diri kita kepada arah yang baik, dan setidaknya juga membantu orang dalam pendekatan-pendekatan yang baik agar sekiranya tidak terlarut dalam setiap pengalaman yang buruk ya. Dengan demikian kita tidak seperti orang buta lagi, tetapi kita adalah orang yang memiliki mata yang menuntun orang pada kebaikan bersama. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu, marilah kita memulai dari diri kita sendiri, berefleksi tentang diri dan merefleksikan tentang kehidupan ini. Sekiranya dengan itu kita akan menemukan kesungguhan diri kita atau
hakikat diri kita yang sesungguhnya. Semoga.